Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan sore hari ini, marilah kita awali dengan doa dengan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita bahas nanti bisa kita pahami dengan baik, sehingga apa yang kita harapkan untuk bisa mengerjakan tugas-tugas sekaligus ujian nanti dalam semester ini bisa kita lakukan dengan baik dan berhasil sesuai dengan apa yang kita inginkan. Al-hadiniyah wa ala kulli Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini agendanya lanjutan ya, pembahasan ya. Minggu lalu atau minggu kapan itu? Sampai nomor berapa yang perlu dibahas? Sampai nomor berapa? Nomor 4, Pak. Nomor 4 ini ya. Ada yang mau menyajikan atau membahas? Siapa? Enggak ada. Bahas apa enggak? Kemarin nomor 4 sudah dibahas, Pak, tapi belum selesai, teman-teman belum bisa. Nah, belum selesai. Nah, itu siapa yang bahas? Bisa ya, Pak? Coba ditampilkan lagi ya. Bisa. Itu apa, Pak? Belum. Ya, sudah. Pak, kemarin itu Oh, nomor 3. Nomor 3 apa nomor 4? nomor 4, Pak. Sama tampilkan. Pak. Mungkin lemot, Pak. Yang sama tampilkan nomor 3. Ya, sudah saya geser, Pak, ini, Pak. Mungkin lemot. Belum apa, Pak? Nomor 4, Pak. Yang sama tampilkan nomor berapa? Ini di laptop saya sudah nomor 4, Pak. Tadi memang nomor 3, tapi sekarang sudah di nomor 4. Itu saya geser ke bawah.
Memang yang lain teman-temannya lihat nomor berapa layarnya? Saya nomor 3, Pak. Saya stop dulu ya, Pak. Ini nomor 4. Sudah apa, Pak? Nomornya mana? Itu, Pak. Mana nomornya? Kan memiliki sampean kula geser ya, Pak. Tak share aja wes. Tak share Nggih. Unji. Nggih, Pak. Ya. Iya, Pak. Ngapunten, Pak. Sudah. Oke. Itu kemarin itu, Pak. Kemarin itu pembahasannya terakhir sampai yang itu, Pak. Keuntungan maksimum jika keuntungan marginalnya sama dengan nol. Itu masih belum selesai karena saya sendiri juga masih bingung dan kata Pak Aziz juga itu salah karena keuntungan maksimumnya itu jelas tidak sama dengan nol. Itu yang ingat saya terakhir pembahasan seperti Pak. Nggak jelas ya? Nggak jelas Mbak Unjila. Ini tuh Pak, terakhir pembahasan itu yang total keuntungan maksimum jika keuntungan marginalnya sama dengan nol. Itu kan jawaban saya seperti itu. Itu katanya Pak Aziz salah karena keuntungan maksimum jelas tidak sama dengan nol. Terakhir pembahasan seingat saya sampai situ Pak. Maaf tadi terputus, saya nggak dengar, sistemnya saya bermasalah. Jawabannya ini kenapa Mbak Unjila?
Saya kok nggak dengar ya? Atau emang Bang Jila belum bersuara? Belum bersuara lagi, Pak. Oh. Halo Mbak Unjila, masalah jaringan? Iya, lah di mute gitu. Masalah yang Mbak Unjila ya. Atau diganti yang lain ya. Nomor 4. Siapa yang mau mengutarakan? Jawaban yang lain aja ya kita bahas. Ini interaksinya kurang dengan Mbak Unjila. Udah itu, Pak. Udah connect, Pak. Iya, tapi suaranya nggak dengar. Mbak Unjila. Iya, Pak. Ya. Tadi kok nggak ada interaksi, tapi pikir zaman sinyal atau memang tidak bersuara? Sinyalnya, Pak. Sinyalnya, Pak. Barusan keluar izinnya, Pak. Jadi belum saya tampilkan ya. Jadi ini bagaimana Mbak Unjila? Itu Pak terakhir yang total keuntungan maksimum itu Pak. Hah? Bahasan itu yang total keuntungan maksimum jika keuntungan marginalnya sama dengan nol. Tapi pembahasannya itu Pak. Saya kok nggak dengar ya, nggak jelas ya. Dibaca dari awal apa Pak? Ya, ulangi Mbak. Iya. Yang nomor 4, keuntungan sebuah perusahaan, yaitu D adalah perbedaan antara pendapatan total PR dan biaya total yang disebutkan dengan PJ. Jika pendapatan total sama dengan fungsi dari banyaknya produk dan biaya total sama dengan itu juga fungsi dari terhadap banyaknya produk. Tuliskan fungsi laba dan temukan keuntungan marginal perusahaan. Bagaimana interpretasi ekonomi keuntungan marginalnya? Itu yang diketahui adalah pendapatan. Itu yang diketahui adalah keuntungan sebuah perusahaan ini adalah selisih dari pendapatan total dengan biaya totalnya. Dan fungsi yang telah diketahui tadi terhadap F ini fungsi terhadap banyaknya produk dengan yang biaya total gitu. Nah, disebutkan dengan
tinggi terhadap banyaknya produk, sehingga keuntungan marginalnya adalah tingkat perubahan pendapatan total. Keuntungan marginalnya adalah selisih tingkat perubahan pendapatan total dengan tingkat perubahan biaya totalnya, atau sama dengan selisih keuntungan marginal dengan selisih biaya marginalnya. Itu Pak. Itu yang selanjutnya, total keuntungan maksimum jika keuntungan marginalnya sama dengan 0, sehingga diperoleh yang ada pada lembar jawaban saya. Itu kemarin terakhir yang dibahas seperti itu Pak. Dan itu salah kata Pak Aziz Pak. Oke. Itu yang ditanyakan kan fungsi laba. Fungsi laba ya, keuntungan. Fungsi labanya mana Mbak fungsi laba? TR min TC itu. Ya. Terus keuntungan marginalnya? Keuntungan marginalnya MR min MC. Ya. MR G. Min C. Ya. Terus bagaimana interpretasi ekonomi keuntungan marginal? Interpretasi ekonomi keuntungan marginal dari fungsi keuntungan marginal. Itu kok kamu 0 sama dengan MR min MC itu apa? Kok sehingga diperoleh 0 itu? Maksudnya apa yang itu? Pak, saya baca ada referensi. Ada referensi jika keuntungannya itu maksimum itu jika pendapatan marginalnya itu sama dengan biaya marginalnya Pak. Yang ditanyakan apa? Interpretasi, bukan keuntungan maksimum kan? Iya Pak. Yang ditanyakan bagaimana interpretasi ekonomi keuntungan marginal, bukan keuntungan maksimum. Keuntungan marginal yang ditanyakan dari fungsi keuntungan marginal. Keuntungan maksimum nggak ditanyakan itu. Berarti cukup. Fungsi keuntungan sudah, fungsi keuntungan marginal sudah. Sekarang interpretasi dari keuntungan marginal, interpretasi secara ekonomi yang jelas ya. Nggak ditanya keuntungan maksimum. Keuntungan maksimum itu diperoleh dari nilai turunan profit. Ya, profit atau keuntungan diturunkan sama dengan 0, itu akan ketemu keuntungan maksimum. Itu sampai keuntungan marginalnya sama dengan 0. Turunan pertama ya, turunan pertama. Turunan pertama itu keuntungan marginal 0. Itu kalau keuntungan maksimum ya. Kalau keuntungan maksimum kan di situ MR sama dengan MC artinya impas, nggak rugi. Biaya penerimaan marginal sama dengan biaya penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Jadi impas. Itu apakah itu keuntungan maksimum? Itu keuntungan marginal sama dengan 0. Tapi yang ditanyakan interpretasi ya, interpretasi dari keuntungan marginal. Keuntungan marginal sampean diperoleh MR min MC, ya toh?
Nah, itu yang perlu diinterpretasikan, tidak perlu dicari keuntungan maksimumnya. Berarti sampai itu saja. Kenapa gak dicari keuntungan maksimum? Gini loh Mbak ya, kalau sama tulis keuntungan maksimum, maka bisnis usaha orang itu mentok keuntungannya. Iya kan? Mentok itu artinya kalau dicari untungan maksimum, keuntungan itu tidak pernah terbatas. Iya kan? Secara ekonomi, keuntungan itu nggak bisa dibatasi. Orang mau usaha mencari untung sebanyak-banyaknya, nggak ada dibatasi. Nah, Anda mencari keuntungan maksimum dengan cara marginalnya sama dengan 0, ME ketemunya sama dengan MC. Itu artinya biaya marginal sama dengan penerimaan marginal. Impas kan artinya, apakah itu keuntungan maksimum? Nggak logis kan? Logis nggak? Sampai menerima secara marginal sama dengan biaya yang dikeluarkan. Untung nggak sampean? Logikanya sehat dipakai. Untung nggak sampean? Penerimaan sampean per unit sama dengan biaya yang dikeluarkan per unit. Untung nggak itu? Nggak untung. Sama sekali nggak untung. Lah kok dikatakan keuntungan maksimum, itu salah besar. Ya nggak? Itu kesalahan besar. Kalau sampai mengatakan itu keuntungan maksimum. Secara logika sehat, itu kesalahan besar. Secara matematis, analisis matematika, juga kesalahan karena sampean sudah menjamin bahwa dia itu maksimum. Iya enggak? Padahal turunan pertama sama dengan 0. Apakah itu maksimum? Hebat. Yang lain juga ikut menjawab ya. Interaksi saya bukan hanya diskusi dengan Mbak Muzila saja toh. Ini diskusi kelas. Tolong berinteraksi secara aktif kalau memang Anda ikut belajar. Tapi kalau sekedar mengikuti, mendengarkan, rekamannya aja diputar ulang, nggak bisa ikut kuliah. Ya, kita diskusi kelas ya, berinteraksi. Saya nggak menjustifikasi atau menyidang Mbak Unjila, tapi semua satu kelas. Ya, tolong interaksinya semuanya berinteraksi. Saya nggak mau cuma Mbak Unjila aja yang aktif. Meskipun Mbak Unjila menyajikan, tapi diskusinya semuanya harus aktif. Paham ya? Kalau memang Anda mau niat belajar. Bukan Mbak Unjila saja yang belajar, yang lain menjadi pendengar aktif, tidak. Kalau pendengar aktif cukup video rekamannya diputar, sekarang ditutup live, nggak usah kuliah. Ya, saya sudah temperamen ini. Ya, Pak. Karena saya keinginan interaksi semua. Saya berinteraksi satu interaksi putus karena sinyal itu asal sudah hambatan. Apalagi kalau sudah sinyalnya nggak terganggu tapi semuanya diam. Nah ini yang kurang interaksi. Apalagi ini online, interaksi itu sangat susah. Tapi kalau memang bisa berinteraksilah secara optimal. Kalau offline di kelas itu kelihatan langsung. Oke, saya ulangi lagi. Kesalahan yang pertama secara ekonomi, kalau biaya marginal sama dengan penerimaan marginal. Nggak perlu marginal deh ya. Katakanlah sampean menerima dari hasil produksi dengan biaya yang dikeluarkan sama persis 100 misalkan. Untung enggak? Enggak. Sama sekali Enggak, Pak. tidak untung di sini secara ekonomi. Artinya, lawang Anda menerima 100, biaya yang dikeluarkan 100. Lah untung dari mana? Sama sekali nggak dapat untung. 0. Karena yang Anda dapatkan dikurangi untuk biaya, itu 0. Tapi kenapa Mbak Unjila di sini mengatakan total keuntungan maksimum? Tidak logis sama sekali.
kesalahan yang kedua, secara matematika. Nah, kita kan orang matematika harus kritis. Tidak ada yang menjamin turunan pertama itu adalah maksimum. Iya enggak? Iya. Enggak ada. Mbak Unjila ikut kuliah awal-awal dulu enggak? Tentang turunan. Saya sudah mengkritisi Mas Hendra loh waktu itu. Mas Hendra kalau tanya jangan tanya kalkulusnya, tanyalah segi ekonominya. Masih ingatkah itu? Ya enggak. Ternyata Mbak Unjila di sini kesalahannya terbawa. Artinya belum paham juga. Ternyata bukan Mas Hendra yang enggak paham. Turunan pertama sama dengan 0. Enggak ada jaminan dia adalah maksimum. Iya betul. Ya. Oke. Karena turunan pertama itu hanya menunjukkan bahwa dia itu enggak naik, enggak turun. Jadi bisa maksimum, bisa minimum. Jadi kalau Anda mau meyakinkan itu maksimum, belum selesai sampean. Apa selanjutnya Mbak Unjila? Diturunkan ke turunan keduanya, Pak. Terus? Sama dengan itu, negatif. Sama dengan negatif. Kok bahasanya sama dengan negatif? Diulangi Mbak Unjila, untuk mencari nilai maksimum caranya adalah dengan menurunkan keduanya, Pak. Menurunkan keturunan keduanya. Menurunkan turunan keduanya. Bingung, menurunkan keturunan keduanya. Gimana sih Mbak? Menurunkan keturunan kedua. Wes turunan keturunan. Wes turunan keturunan. Bingung saya. Ya. Wes keturunan gimana sih? Turunan keturunan, bingung jadinya. Mbak, sampean calon penulis skripsi, ya bimbingan saya loh ya. Saya akan terus memarah-marahi kalau memang benar nggak paham loh. Harus dicari pemahamannya. Karena nanti akan ditanya oleh penguji, harus betul-betul paham. Gimana Mbak? Ini sudah diulang-ulang loh Mbak konsep ini. Untuk mencari nilai maksimum, kalau perlu diputar-putar live videonya. Ayo Mbak. Ya, saya muter sekarang ya kesuwen Mbak. Sekarang aku tuh untuk menjawab kok leren mencari. Yang lain? Itu Pak, mencari turunan. Gimana? Ih, gak mari-mari loh Mbak kalau tersendat di sini. Itu Pak, untuk mencari dia bernilai maksimum ketika dia mencari turunan keduanya. Gimana kalau turunan keduanya itu bernilai positif? Turunan keduanya bernilai Positif. positif. Sehingga dia menjadi maksimum. Bagaimana yang lain? Seperti itu, Pak. Ya. Jadi Saya sama dengan Sob itu. Ya, Pak. Jadi turunan keduanya harus bernilai negatif untuk maksimum. Negatif. negatif atau positif?
Bukan. Negatif, Pak. Negatif untuk maksimum. Mbak Cima tadi bilang positif. Mbak Nabila juga. Ayo. Negatif. Ini kalau nggak paham. Ini kan sebenarnya bukan hafalan ya. Masa hafalan sih? Bukan hafalan. Ini pemahaman. Kalau turunan coba sih saya pengen ngecek Mbak Jihan. Mbak Jihan, cek sound. Kalau turunan keduanya bernilai negatif, kurvanya menghadap kemana? Menghadap ke bawah. Ke bawah. Jadi dia punya maksimum atau minimum? Maksimum. Sekarang Mbak Ijma, kalau turunan keduanya positif, dia menghadap kemana? Ke atas, Pak. Ke atas. Berarti dia punya apa? Minimum, Pak. Nah, Iya, itu sampean harus pahami itu. Bukan hafalan loh. Ya. Mbak Unjila. Jadi untuk mencari nilai maksimum adalah dengan cara mencari turunan keduanya sehingga menghasilkan hasil negatif, Pak. sehingga menghasilkan. Sehingga bernilai negatif. Kata-katanya itu loh. Kalau sehingga itu diupayakan sehingga menjadi sesuatu, itu dengan usaha. Nah, apakah diupayakan nilainya harus negatif, nilainya diupayakan. Misalkan nilainya positif sehingga negatif, itu diupayakan bisa. Sampean sebenarnya nggak lulus. Sehingga lolos itu bisa diupayakan dengan tugas tambahan, namanya sehingga. Tapi kalau ketemunya nilainya tidak lolos, jangan sampai nilainya sehingga lolos, jangan kata-kata itu loh. Mbak Ijma dan diskusi kita tadi nggak pernah menggunakan kata-kata sehingga, iya kan? Betul? Dengar kan Mbak Unjila? Betul, Pak. Diskusi kita tadi nggak pernah mengatakan kata-kata sehingga. Karena kata-kata sehingga itu sesuatu yang dengan proses sehingga menjadi apa yang kita harapkan. Misalkan gini, nilai Anda tidak lulus. Dengan nilai Anda sehingga lulus, maka itu ada proses diupayakan sehingga lulus. Sebenarnya kan tidak lulus kan? Sehingga lulus itu dengan tugas tambahan sehingga lulus. Sebenarnya nggak lulus, tetapi kan dengan tugas tambahan sehingga lulus, maka bisa menjadi lulus. Beda dengan nilai Anda lulus ya sudah. Nilai Anda tidak lulus, ya sudah tidak lulus. Artinya di sini turunan keduanya negatif, ya sudah negatif. Turunan keduanya positif, ya sudah positif. Jangan turunan keduanya sehingga negatif. Nah, sehingga negatif itu masih proses. Belum tentu dia nilainya negatif. Tapi dia bisa jadi positif, kemudian diupayakan bisa menjadi negatif. Atau sebaliknya. Nah, kata-kata itu tolong diperhatikan. Ya. Jadi nilai turunan keduanya harus bernilai apa? Negatif, Harus Pak. bernilai negatif ya. Bernilai negatif ya. Bukan sehingga negatif. Nggak bisa kata-kata sehingga. Kalau sehingga itu ada upaya. Saya menurunkan ini sehingga nilainya negatif. Nah, itu proses bisa jadi masih positif turunannya. Terus diupayakan bagaimana supaya nilainya negatif. Nah, kan sehingga negatif itu ada upaya. Jadi kalau memang ini kalau mencari turunan keuntungan maksimum, Anda belum selesai. Turunan pertama belum selesai, dilanjutkan ke turunan kedua. Dan nilainya harus ditunjukkan bahwa nilainya adalah negatif, maka dia memang benar-benar maksimum. Nah, kesalahan keduanya secara matematika itu, Mbak, secara ekonomi tadi. Ingat ya, kesalahan yang ketiga, ini nggak ditanya, kenapa sama menjawab? Salah lagi, ya kan?
Jawab, nggak ditanya jawab, salah lagi. Nah itu kan satu yang aneh, satu yang perlu disangkal. Nggak ditanya jawab, salah lagi. Kalau nggak ditanya jawab, bener masih lumrah. Nggak ditanya jawab, tapi bener ya masih dihormati, masih dihargai. Nggak ditanya jawab, salah lagi. Nah itu yang perlu dikritisi. Yang ditanyakan jelas sama nulis sendiri loh, yaitu bagaimana interpretasi ekonomi keuntungan marginal, bukan keuntungan maksimum. Iya kan, sama nulis sendiri di tulisan jawaban sampean ini. Ini kan terjemahan sampean, bagaimana interpretasi ekonomi keuntungan marginal. Keuntungan marginal sampean itu adalah MR min MC titik. Itu fungsinya, tapi belum interpretasi. Jangan-jangan Mbak Unjila nggak ngerti ya kata interpretasi itu apa sih? Apa Mbak? Interpretasi itu apa? Pendapat, Pak. Pendapat, Pak. Pendapat. Kok pendapat? Jadi bagaimana pendapat ekonomi keuntungan marginal, gitu ya? Bagaimana pendapat ekonomi keuntungan marginal itu? Saman bisa jawab nggak? Bagaimana pendapat ekonomi? Bagaimana pendapat ekonomi keuntungan marginal? Saman son jawab nggak kalau ditanya gitu, Mbak? Yang lain, bagaimana sih interpretasi itu maksudnya apa? Makna. Bagaimana makna ekonomi keuntungan marginal? Jadi makna. Penerapan bukan, Pak? Bagaimana penerapan? Kalau penerapan itu implementasi, Mbak Nabila. Implementasi itu penerapan. Kalau interpretasi itu makna, maksud, pengertian, terjemahan. Nah, apalagi? Jadi kata-kata kalimat yang memberikan penjelasan, kesimpulan yang bisa memberikan kesimpulan, yang bisa memberikan pemahaman atau maksud dari yang ditanyakan. Nah, itu interpretasi. Jadi maksud, makna, pengertian. Jadi bukan implementasi atau penerapan. Beda lagi. Berikan interpretasi dan implementasi. Beda loh ya. Aplikasi itu penerapan, tapi interpretasi. Bukan pendapat yang Mbak Unjila ya. Jadi maksud atau makna. Nah, Mas Roset kalau menjawabnya apa? Maksud maknanya menurut jawaban Mas Roset. Saya sama Mbak Unzila, Pak. Tapi saya coba menjawab ya, Pak. Sama, kok bisa sama kerja sama ya? Diskusi, iya Pak. Diskusi Itu. Pak Kelom. Ya wes gimana coba? Interpretasi ekonomi dari keuntungan margin. Makna maksud secara ekonomi. Gimana Mas Rosid? Maaf Pak, tidak jadi Pak, salah Pak. Maaf Pak. Kok bisa? Kok Bapak nggak bisa? Apakah mengundurkan diri? Nggak yakin atas jawabannya. Yang lain, Mas Hendra kali atau Mbak Nabila? Saya mencoba, Pak. Silakan Mas Hendra. Jadi keuntungan marginal pada tingkat pengeluaran itu adalah selisih antara pendapatan marginal dan biaya marginal pada tingkat tersebut. Diulang lagi. Jadi keuntungan marginal pada tingkat pengeluaran atau tingkat tambahan itu adalah selisih pada antara biaya. Tingkat pengeluaran, keuntungan marginal pada suatu tingkat. Kan keuntungan marginal itu kan merupakan ini kan Pak, tambahan setiap
apa itu unit kan Pak, tambahan yang diperoleh oleh perusahaan setiap unit. Oh, tambahan keuntungan maksudnya. Ya, tambahan keuntungan. Nah, itu kalau itu paham. Tambahan keuntungan yang diperoleh itu maksud dari keuntungan marginal ya. Sampai Ya, mengatakan tadi kan keuntungan marginal apa tadi? Keuntungan marginal tambahan gitu ya. pada suatu tingkat. Nah, sekarang begini. Zaman mendefinisikan keuntungan marginal atau dua-duanya dipakai. Nah, seperti tadi kan tingkat tambahan keuntungan yang diperoleh itu ada pengertian dari keuntungan marginal itu sendiri. Ya, Nah, makanya ya jangan maunya disambungkan dengan ini Pak, dengan apa selisihnya itu, tapi nggak bisa menyambungkan. Berarti jadi zaman mendefinisikan keuntungan marginal masih di sebelah kiri, di ruas kirinya kan. Ya, Keuntungan ya di marginal itu kirinya. definisinya di keuntungan marginal adalah atau yaitu tingkat tambahan keuntungan yang diperoleh perusahaan pada setiap unit yang dijual. Pada setiap tambahan unit tentunya ya. Pada setiap unit, pada tambahan setiap unit tambahan. Kan tambahan keuntungan kan tambahan unitnya. Ya, tingkatnya kan berarti Pak. Ya betul, ditambahin. Itu baru pengertian keuntungan marginalnya. Ya, ternyata keuntungan marginal pada satu tingkat tambahan itu adalah selisih antara biaya marginal dan pendapatan marginal. Bisa pakai adalah, bisa pakai bisa diperoleh dari. Iya, diperoleh. Jadi makna ekonominya itu bisa diperoleh dari kan sama dengan bisa diperoleh dari selisih antara pendapatan marginal dan biaya marginal. Pendapatan marginal dan biaya marginal. Jadi sampean itu adalah menginterpretasikan keuntungan marginal yang sebelah kiri tadi yang panjang lebar bisa diperoleh dari selisih antara pendapatan marginal dan biaya marginal. Itu ya. Nah, interpretasi itu kan diperoleh dari persamaan itu, persamaan fungsi keuntungan marginal. Itu ya. Jadi kalau Mas Hendrati mendefinisikan panjang lebar, itu yang panjang itu sebenarnya interpretasi dari keuntungan marginal itu sendiri sebelum ada fungsi. Iya kan? Karena sebelah kiri saja itu ada interpretasi atau maksud dari pengertian keuntungan marginal. Jadi pengertian dari keuntungan marginal belum ditemukan fungsinya. Setelah ditemukan fungsinya diperoleh maka interpretasinya itu seperti simpel aja juga boleh. Jadi misalkan begini, keuntungan marginal bisa diperoleh atau dapat diperoleh dari selisih antara pendapatan marginal dengan biaya marginal. Itu udah cukup. Karena itu interpretasi dari fungsi, bukan maksud dari setiap terminologi. Iya kan? Yang tadi yang panjang itu kan maksud terminologi dari keuntungan marginal. Nah, kalau Mas Hendra mendefinisikan keuntungan marginal secara terminologi, bukan secara istilahi. Istilahi itu bisa di sini sebuah fungsi, ya kan? Secara terminologi, maka marginal pendapatan marginal juga biaya marginal itu juga harus didefinisikan. Jadi rata semua didefinisikan. Nah, kalau itu kan panjang banget, ya kan? Nah, tapi kalau kita menginterpretasikan cukup seperti tadi yang saya sebutkan, yaitu di sini kan dari fungsi keuntungan marginal ini simbolnya apa sih? Karena di matematika itu nggak boleh ya pakai fungsi tulisannya kata-kata bahasa Indonesia itu nggak boleh ya, Mbak Unjila dan mungkin juga yang lain ya. Kalau rumus matematika nggak boleh ada kata-kata bahasa Indonesia. Ini kan keuntungan marginal sama dengan
titik. R itu kan gabungan antara kata Indonesia dengan kata matematika. Ini nggak boleh. Ya. Mbak Unjila, atau mungkin jawaban teman-teman lainnya juga seperti ini. Ya. Iya, di matematika itu fungsi atau persamaan nggak ada yang berupa kata, apalagi frase, apalagi kalimat. Ya enggak? Semuanya simbol. Nah, simbolnya keuntungan marginal ini apa? Boleh disimbolkan apa? Yang penting jangan kata-kata. Kalau kau kata-kata ya cukup kata-kata. Semua kata-kata, nggak ada simbol matematika. Kalau kata-kata ya interpretasinya tadi itu kata-kata sama sekali nggak ada simbol. Oleh karena itu kalau mau menulis fungsi atau simbol matematika ya simbolkan semuanya. Kita orang kuliahan loh ya, bukan anak SD, SMP, SMA. Kalau mungkin dulu kebiasaan seperti ini boleh. Keuntungan sama dengan ini enggak, orang sekolah masih bisa ditolerir, tapi di kuliah apalagi jurusan matematika, kalau matematika jangan dicampur aduk dengan bahasa Indonesia. Di matematika sama sekali nggak ada simbol kata. Minimal singkatan dari katanya. Paham kan ya maksud saya? Paham. Jadi kalau itu memang kalimat apa menyimpulkan sesuatu dalam bentuk persamaan matematika, ya simbolkan dengan variabel tertentu, jangan menggunakan kata-kata. Kalau kata-kata, ya kata-kata penuh seperti tadi itu, keuntungan marginal bisa diperoleh dari selisih. Nah, itu kata-kata semuanya interpretasi. Jadi Mbak Unjila dan mungkin yang lain, keuntungan marginal ini jangan ditulis keuntungan marginal. Simbolnya keuntungan marginal apa? Mungkin belum tahu. Apa itu? MP. 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 M. Apa itu? P-nya itu apa? Profit. Pak. Profit. Nah itu Oke. Mbak Unjila itu pakai P ya? Iya. Pakai pi itu Pak. Nah Yang kalau profitnya pakai, itu. kalau Mbak Unjila pakai pi, yo harus pakai pi. Namanya berarti bukan MP tapi MP. Nah, maksud saya MP Pak, bukan MP. Ya, beda ya P dengan P. Ya. Nah, ini kan yang kita bahas ini Mbak Unjila ini simbolnya P, ya harus MP. Biar keren Pak, bukan MP. Ya memang beda P dengan P ya. Oke, berarti di sini simbol MP. Mungkin boleh sih kata-kata begini. Sehingga keuntungan marginal titik 2. Boleh saya coret-coret ini sih. Sehingga keuntungan marginal ini taruh di atas. Baru titik 2. Di sini simbol MP. Nah, kata-kata kan di luar persamaan matematika. Paham ya? Ya, Pak. Semua peserta ini calon-calon penulis skripsi. Nulisnya harus benar. Yes, bimbingan saya tuh harus perfect. Tulisan harus benar. Titik koma pun tak balikkan kalau mau revisi. Itu saya sangat teliti atas kekurangan titik koma. Jadi paham ya maksud saya, jangan campur aduk. Jangan campur adukan antara simbol dengan kalimat bahasa lain. Jadi interpretasi yang ditanyakan ini adalah kalimat yang menunjukkan makna, maksud, pengertian dari keuntungan marginal yang diperoleh dari fungsinya tadi. Yaitu ini. Jadi nggak perlu ini, nggak ditanya. Anda memberikan jawaban bonus, tetapi ternyata ini bukan bonus, ini malah menyesatkan. Kenapa? Ya tadi kesalahannya udah kita bahas. Paham ya? Ini Mas Roset sama ya jawabannya ya.
Sama, Pak. Sama sama, Pak. diskusinya. Semuanya sama. Iya. Iya, semua sama, kompak deh. Oke, wes nomor 4 berarti selesai ya dibahas. Woi, berapa? 1 jam sendiri. 1 soal. Lanjut ya, silakan nomor lanjutan yang perlu dibahas. Nomor berapa dan siapa yang mau bahas, silakan. Apakah nomor 5 perlu dibahas? Kalau Tidak, Pak, tidak, sepertinya. cukup mudah dilewati karena kita harus selesai hari ini sampai nomor 10. Minggu depan apakah UTS? Kalau ada masih hutang 1 ya belum bisa UTS. Tapi tentunya hutang itu bisa hari Jumat atau Sabtu. Jangan Minggu ya. Minggu itu untuk keluarga. Jumat, Pak. Ya, Jumat boleh. Saya free, Sabtu juga free. Nanti silakan kesepakatannya di grup. Lanjut nomor berapa yang mau dibahas? Pak, mohon maaf Pak, ini sebenarnya masih kurang 1 kelompok yang presentasi. Iya, berarti kan 1 pertemuan yang tertunda itu kan harusnya. Iya toh? Karena kita masih ada 1 hutang kuliah yang sampean dulu minta libur ya. Bukan minta libur. Ada kegiatan PKM ya. Ya Pak. Ya udah, berarti masih ada 1 pertemuan sebelum UTS, yaitu diskusi kelompok kedua. Sekarang bahas yang nomor berapa? Saya share soalnya. Nomor berapa? 5 katanya tidak perlu. Nomor 6. Mungkin kalau tidak 9, 10 itu, Pak. 9, 10. Salah satu aja itu hampir. Ya wes. Sekarang yang nomor berapa? Silakan siapa yang mau membahas. ...20 menit lagi. Siapa yang mau mengajukan untuk dibahas? Ayo, salah satu. Nggak usah takut salah wong kita bahas. Jangan takut diketahui kesalahannya. Kenapa? Karena dengan kesalahan itulah kita tahu kebenarannya. Kalau kita nggak tahu kesalahan kita, mana bisa orang lain bisa membenarkan? Ya nggak? Kita bisa mengetahui kebenaran kalau kita sudah bisa mengetahui kesalahan. Nah, kalau nggak ada yang diajukan, ya nggak tahu salahnya mana, apalagi kebenarannya. Saya mencoba ya, Pak. Silakan Mas Roset. Nomor 9. Oke. Dalam tim ini saya pesan, jangan takut salah, jangan malu-malu, jangan takut tanya, jangan malu bertanya. Nanti daripada malu-maluin, lebih baik berani. Berani asal benar, bukan berani salah. Ini sudah terlihat ya, Pak? Ya, sudah Mas. Nomor 9. Iya. Ya. Jadi, bismillah. Jadi nomor 9 ini pertanyaannya begini. Jadi di sebuah agen travel itu harga tiketnya itu per orang itu 1.000. Tetapi bila mana
penumpangnya itu lebih dari 50 penumpang, maka setiap penumpangnya akan dikurangi $5 per tambahan satu orang, seperti itu. Nah, dan jumlah penumpang maksimal yang bisa diakomodasi oleh travel tersebut itu 150 orang. Nah, pertanyaannya, berapa banyak penumpang maksimal yang bisa, sebentar ini, berapa total penumpang sehingga travel tersebut mendapatkan keuntungan maksimum, itu yang pertama. Yang kedua, berapa harga yang dibayarkan per pesertanya jika suatu agen travel tadi mencapai keuntungan maksimum, seperti itu. Nah, maka dari itu secara matematisnya seperti ini. Kita ketahui harga tiketnya tadi 1.000, di mana untuk penumpang itu 1 sampai 50 orang penumpang. Tetapi ketika penumpangnya itu dari 51 sampai 150 itu harganya itu berubah terus. Nah, maka dari itu kita temukan rumusnya untuk harga penumpang atau P itu 1.250 dengan penurunan sebesar 5 terhadap Q. Apa itu Ki? Atau jumlah penumpang, Pak. Oke. Jadi penurunan 5 untuk setiap penumpang. Setiap 5 penumpang gitu. Oh, iya, benar. Setiap penumpang. Iya kan? Oke. Nah, kemudian kita mendapatkan TR-nya atau total revenue itu pendapatan totalnya itu kita bisa kita dapat dengan kita bisa mencari fungsinya, yaitu seperti tersebut sebesar 1.250 per satu penumpang dengan penurunan 5 sebesar 5 pada penumpang kubik, penumpang kuadrat, apa bahasanya, Pak? Maaf. Penurunan sebesar 5 secara kuadratik. Nah, diperoleh dari mana Mas itu? Diperoleh dari mana aja dulu jelasin. Total revenue-nya diperoleh dari mana? Keuntungan totalnya itu dikali Q, Pak. Apanya dikali Q? Dikali banyak penumpangnya. Apanya dikali banyak penumpang? Jadi total pendapatan itu kita peroleh dari perkalian antara banyak harga per peserta dikali dengan banyak pesertanya. Nah, gitu ya. Nah, saya lanjutkan. Setelah itu untuk mencari titiknya atau untuk mencari berapa banyak penumpangnya, kita akan mencari titik maksimumnya tadi. Nah, maka dari itu untuk mencari nilai maksimum itu bisa kita peroleh dengan tingkat perubahan pendapatan terhadap perubahan banyak penumpang, seperti itu. Maka kita peroleh 1.250 kenaikan sebesar 1.250 dan penurunan sebesar 10 terhadap satu penumpangnya. Nah, dari situ kita bisa ketahui bahwasanya satu penumpang itu penumpangnya itu adalah 125. Tetapi
kita perlu membuktikan dulu apakah ini benar titik maksimum, maka dari itu kita mencari turunan keduanya. Yang di sebelah kanan itu, yang simbolnya TR, double aksen. Nah, setelah ternyata turunan keduanya itu ditemukan yang nilainya -10, yang artinya ini menandakan titik benar, ini menandakan titik maksimumnya. Maka dari itu kita teruskan. Kan tadi pertanyaannya berapa jumlah penumpangnya di saat agen travel ini mendapat nilai keuntungan maksimum. Maka dari itu Q-nya itu atau jumlah penumpangnya itu telah ditemukan, yaitu sebanyak 125 penumpang. Nah, untuk mencari berapa harga tiketnya per penumpang, maka dari itu kita masukkan 25 penumpang tadi ke persamaan di atas. Maka dari itu kita dapat bahwasanya harga per penumpangnya itu sebesar $625. Seperti itu, Pak. Jadi ketemu $78, 78,125 ya. Itu pendapatan maksimumnya ya. Oke. Silakan ada komentar, pertanyaan, kritikan. Tidak ada? Oh, itu yang bawah itu tidak ditanyakan, Pak, sebenarnya, Pak. Hah? Tidak ditanyakan. Yang mana? Yang 78.125 itu. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu banyak penumpangnya dan harga per penumpang. Harga per penumpang. Oke. Terus Anda mendapatkan pendapatan maksimumnya. Jawaban bonusnya. Terlalu bersemangat. Oke, ada komentar? Jawaban saya sama dengan Rose, Pak. Jadi saya kira jawaban saya dan Rose sudah betul. BT. Yang lain bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan atau sanggahan, barangkali tidak sependapat, atau ada kebingungan di jawaban Mas Rosid ini? Atau barangkali Mas Rosid sendiri mau bertanya, kan Mas Rosid sendiri yang minta untuk dibahas. Barangkali ada yang dibingungkan. Kok perlu dibahas? Kan sampean sudah yakin ini benar. Dan Anda nggak bingung ini. Kenapa perlu dibahas, Mas Rosid? Hanya meyakinkan, Pak, karena memang apakah ini benar apa tidak? Saman bimbang kesalahannya di mana? Enggak, bimbangnya begini, apa teman lain itu punya jawaban lain gitu, Pak. Mengkhawatirkan orang lain. Apakah ada jawaban yang lain? Silakan ada pembahasan jawaban lain, barangkali ada yang ditanyakan Mas Rosid ini. Jadi yang ditanyakan di sini adalah yang pertama, what number passengers, berapa jumlah atau banyaknya penumpang yang maksimal ya untuk mendapatkan total pendapatan yang maksimum itu berapa penumpangnya. Dijawab oleh Mas Rosid, ketemunya 125 supaya pendapatannya maksimum. Kemudian berapa biayanya per penumpang, ketemunya 625 dolar. Ada yang ditanyakan dari jawaban 2 ini, kebetulan diberi jawaban bonus, ternyata pendapatan maksimumnya untuk 125 penumpang dengan harga 625 per orang, ketemunya 78, sekian dolar.
Ya, di mana sih Mas ini? 625 ya kali 125 kok 78 koma. Oh, titik ya itu. Titik apa koma sih Titik, Mas? titik Pak, itu jadinya kan 1000. Titik. Lah Sebentar. samaan pakai dolar Dolar itu titik itu dianggap koma. Oh. Oh iya, Pak. Lah dolar Iya, itu Pak. titik dianggap koma. Ya kalau rupiah titik itu ribuan. Samaan campur-campur ini dolar loh. Oh iya, Pak. Makanya saya tadi kan membaca 78 koma, aman diem aja. 78,125 bukan 788.000. Ternyata itu maksudnya adalah koma ya Mas ya. Titik, Pak. Koma. Titik. Loh, kalau 1000. pakai dolar Dolar. itu koma. Oh, Dolar itu orang luar, koma itu bagi kita rupiah titik. Nah, jadi kita pakai dolar apa rupiah? Jangan dicampur aduk. Kalau dolar ribuan, puluhan, satuan itu koma, bukan titik. Nah, kalau rupiah kita pakai titik, gitu ya. Nggih, Pak. Jadi bingung. Saya bacanya kan tadi koma. Koma 125 bukan 78.000. Berarti itu harusnya 78 koma ya. Koma. Nah, kalau koma saya bacanya 78.125 dolar. Karena koma di dolar itu ribuan. Tapi titik di dolar itu desimal. Jadi kebaliknya. Memang orang luar suka nih bolak-balik. Sukanya kebalik-balik. Silakan ada komentar jawaban Mas Rosid ini dan sama dengan Mbak Nabila atau mungkin jawaban teman-teman lainnya juga sama. Kalau jawabannya sama ya sudah tuntas, nggak perlu dibahas, kan sama. Saya mau bertanya, Pak. Silakan Mbak. Kan di sini turunan keduanya dia negatif, sehingga dia memiliki penghasilan secara maksimum. Nah, kalau misalnya turunan keduanya positif, berarti kan dia minimum, Pak. Apa berarti dia tidak memiliki penghasilan secara maksimum? Sebelum saya bahas, barangkali ada yang komentar, terutama Mas Rosid sebagai penyaji dari pertanyaannya Mbak Ijma. Cari titik lain. Maksudnya Mas Rosid? Kalau turunan keduanya hasilnya positif, kata Mbak Ijma, apakah dia nggak punya nilai maksimum? Ini adalah total revenue, pendapatan. Berarti total pendapatan atau pendapatan total tidak ada maksimumnya kalau turunan keduanya bernilai positif. Apakah seperti itu? Bagaimana Mas? Saya mau coba. Ya, saya mau mencoba Pak. Silakan Mbak Nabila. Pak, kan permainan ya bisa tahu maksimum atau tidaknya kan dari turunan keduanya itu tadi Pak. Kalau misalnya positif berarti dia minimum, kalau misalnya dia negatif berarti dia maksimum. Nah, kalau misalnya dari yang kita ketahui tadi itu, kemudian yang ditemukan itu minimum, berarti ya dia tidak bisa mencapai maksimum, Pak. Berarti ya dia hanya bisa mencapai minimum, begitu mungkin, Pak. Tidak bisa mencapai apa tidak punya? Beda loh ya. Tidak punya, Pak. Tidak punya. Kalau tidak punya, aku jelas. Tidak punya pacar dengan tidak bisa mencapai pacarnya itu beda. Kalau emang nggak punya pacar, kapan nyampe-nya? Ya nggak nyampe-nyampe. Saya punya Pak, tapi belum nyampe. Nah itu beda. Ya Mbak Nabila. Memang Pak Ayus ini kritis ya, kata-kataku sensi banget. Koma titik aja dimasalahkan. Sampai tidak dimasalahkan, sehingga aja dimasalahkan. Ya karena ini membahasnya makna ya.
Jadi di sini kalau memang dia tidak punya nilai maksimum, kenapa tidak punya? Kita buktikan secara matematis turunan keduanya positif. Karena turunan keduanya positif, maka dia tidak punya nilai maksimum. Ya kalau namanya tidak punya nilai maksimum, berarti dia ya nggak pernah mencapai maksimum, mau nggak ada titiknya, kok mau dicapai di mana, ya kan? Tidak punya. Berarti dia nggak akan pernah mencapai, ya jelas itu akibat karena dia nggak punya. Tetapi kalau punya, belum tentu. Punya itu belum tentu nyampe. Bisa nyampe, belum tentu nyampe. Bisa tidak nyampe. Lain kalau tidak punya. Ya kalau tidak punya, usaha apapun ya nggak nyampe-nyampe. Ya nggak? Namanya aja tidak punya, nggak nyampe-nyampe. Beda ya. Jadi di sini kalau turunan keduanya positif, maka dia secara matematika tidak ada nilai maksimum. Kalau tidak ada nilai maksimum, otomatis akibatnya dia nggak akan pernah mencapai maksimum. Berarti dia ketemunya nilai minimum. Iya, nilai minimum yang dia peroleh. Maksimumnya dia tidak ada. Artinya nggak ada itu ya terus, nggak ada. Nggak ada maksimumnya berarti nggak ada nilai maksimum, berarti ya maksimumnya itu tidak terbatas, tidak bisa ditemui. Begitu ya. Atau masih bingung Mbak Ijemat dan mungkin yang lain? Sudah, Pak. Cukup ya. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Cukup? Masih ada waktu 3 menit. Saya kira nomor 10 serupa ya. Nomor 10 Ya, serupa. Pak. Iya, Pak. Soalnya sama Pak. Sama. Beda. Yang Beda. diketahui saja, Pak. Yang diketahui saja. Jadi caranya sama. Gak ada yang tanya. Coba sih saya tanya sih. Jangan-jangan memang susah nyari pertanyaan. Bisa nggak jawab? Saya bertanya begini. Mas Rosid atau mungkin Mbak Nabila dan mungkin juga yang lain. Ini kan ada dua fungsi apa? Loh, kok dihilangkan? Ada dua fungsi tadi, fungsi harga ya. Ada dua fungsi harga untuk yang banyak penumpang kurang dari 50 dan yang lebih dari 50, ya kan? Sehingga ada dua fungsi pendapatan totalnya, ya kan? Nah, pertanyaan saya, kenapa yang diturunkan cuma satu fungsi? Padahal dia punya dua fungsi. TR-nya kan dua itu. Dua kan TR-nya? Harusnya dua, bukan satu. Karena P-nya dua. Ya enggak? P-nya satu apa dua? Ya, Pak. Dua. P-nya. Nah, kalau P-nya dua, TR tadi kan TR adalah P kali Q. P-nya ada dua, berarti TR-nya ada dua harusnya. Ya enggak? Nah, kalau TR-nya ada dua, kenapa ini yang diturunkan cuma satu? Cuma satu fungsi, padahal ada dua fungsi. Nah, itu pertanyaan. Bagi yang nggak paham tentu nggak bisa menjawab. Jadi yang kritis harusnya tanya itu. Kan P-nya ada dua. Ada dua fungsi. Nah, 1000 itu apakah fungsi? Tetap fungsi kan? Dia fungsi konstan 1000. Jangan hanya melihat yang bawah ada Q-nya, fungsi. Fungsi itu nggak harus ada variabel, bisa aja fungsi konstan. Nah, sekarang pertanyaannya itu tadi. Mas share screen apa, Mas? Atau Mbak Nabila ya ini, ayo browsing jawaban, kelihatan banget. Rosyid, Pak. Rosyid, Pak, bukan saya, Pak. Cara turunan, Pak Nyup. Ya, sama ini sedang share screen ya, jangan buka-buka yang lain kalau share screen-nya di situ. Ya Allah. Gimana kalau
pertanyaan itulah, Saman share screen PDF dibuka di internet, ya mestinya kelihatan waktu buka internet. Kalau PDF dibuka di PDF Reader atau Adobe Reader itu, jadi Saman bisa buka aplikasi yang lain yang tidak di-share. Ya. 2 tab, Pak. Kalau buka 2 laptop boleh. Ya, kelihatan yang dibuka. Ini kayak waktu ujian, satunya waktu ujian online, satunya buka jawaban, buka cari jawaban. Silakan pertanyaannya itu dijawab. Jadi begini Pak, kenapa kok yang price yang pertama, persamaan yang pertama itu nggak dipakai? Karena Ya. Ketika diturunkan untuk pertama kalinya, kan dia nilainya menjadi 1000. Nah, ketika diturunkan kedua kalinya untuk membuktikan dia itu memiliki nilai maksimum atau tidak, dia menjadi 0. Maka menurut saya itu tidak ada atau tidak punya nilai maksimum. Jadi tidak perlu dituliskan gitu Pak. Oh, tidak perlu dituliskan, tapi bukan berarti tidak perlu dihitung kan? Iya. Iya. Jadi orang sebenarnya akan mengira tidak dihitung atau tidak dicari dari persamaan pertama, padahal perlu. Nah, memang kebetulan turunan keduanya 0, artinya turunan keduanya kan tidak ada. Maka dia nggak ada nilai maksimumnya kalau fungsi pertama. Nah, itulah perlu penjelasan lesan kalau memang tidak ditulis. Sebenarnya sudah dihitung, sudah dicari Pak, cuman nggak ditulis. Makanya tadi saya tes, barangkali tidak dihitung, harus disampaikan seperti itu. Seperti ini juga waktu Anda nulis skripsi, sesuatu yang tidak ditulis sudah dicari tapi nggak ditulis, berarti sampean mampu untuk menjelaskan. Beda dengan yang belum pernah dicari, yang nggak bisa menjelaskan, ya kan? Jadi kalau memang tidak perlu ditulis, sampean berarti bisa menjelaskan kalau memang tahu. Beda dengan tidak ditulis, memang nggak pernah dicari, ya memang nggak bisa menjelaskan. Paham maksud saya ya? Jadi di skripsi tulisan sampai nanti juga akan begitu, banyak persamaan-persamaan yang memang tidak perlu ditulis, tapi sampean mampu menjelaskannya. Jangan sampai nggak ditulis, sampean nggak bisa menjelaskan. Nah ini yang susah. Ya otomatis nggak ditulis, nggak bisa menjelaskan. Revisinya makin banyak. Seringkali seperti itu mahasiswa waktu ujian skripsi, nggak ditulis, nggak bisa menjelaskan. Sehingga revisinya suruh nulis. Beda dengan nggak ditulis mampu menjelaskan. Maka itu cukup dipahami. Oke. Maksud saya paham ya? Jadi seperti Mbak Cima tadi, itu tidak perlu ditulis, tapi sebenarnya bisa ditulis kalau memang kita mau menuliskan panjang lebar supaya tidak perlu disampaikan, ya kan? Karena nggak ditulis, sehingga saya tanya, perlu penyampaian penjelasan lebih lanjut. Nanti orang akan mengira yang dicari cuma satu tok, padahal ada 2 fungsi, sehingga tidak salah paham. Sehingga nanti kalau ada ujian di UTS ada 2 fungsi, ya harus dicari dua-duanya. Kalaupun itu hanya diambil salah satu karena ada alasan tertentu, kata Mbak Najma tadi, turunan keduanya memang hasilnya 0, jadi dia nggak punya nilai maksimum. Nah, kalau itu ditulis kan artinya bisa memahamkan, gitu ya. Cukup pertanyaan saya itu supaya kita lebih teliti dalam penyajian, dalam pembahasan, terutama semua ini adalah drill latihan teknis dalam penulisan skripsi. Ya alhamdulillah di kuliah ini memang semuanya bimbingan saya calon ya, masih tanda petik calon. Jadi saya bimbing itu secara teknis mulai dari perkuliahan sudah saya bimbing. Sudah cukup? Ada yang mau tanyakan?
Nggak ada ya? Kalau nggak ada, mungkin melalui grup kita hari Jumat apa Sabtunya, sebenarnya sama saja ya, Jumat apa Sabtu. Penting kan kuliahnya kan kita ada 2 sama-sama pesertaannya. Entah jamnya jam berapa, kita pakai grup WA untuk diskusi masalah jadwal pengganti. Yang jelas Jumat Sabtu besok. Sehingga minggu depan kita fokus ke UTS. Ya toh? Ya kalau memang UTS-nya belum saya sampaikan waktu minggu ini, ya berarti minggu depan saya sampaikan. Yang jelas sesuai dengan jadwal kita siap untuk melakukan UTS. Bisa dipahami ya, bisa ditutup kalau memang nggak ada yang dipermasalahkan. Kita akhiri. Ya, Pak. Cukup Ya, sampai Pak. di sini dengan bacaan hamdalah. Sebelum saya akhiri, mohon diikhlaskan kalau tadi saya lalu mungkin marah-marah dan sebagainya. Biasakan. Jadi jangan terlalu kaget, memang itu karakter. Mohon dimaklumi dan ikhlaskan untuk dibiasakan. Ya Pak, mohon maaf juga. Alhamdulillah alamin, ya sama-sama kita maklumi, kita juga mengikuti bagaimana sampean bisa diajak berlari atau merangkak sesuai dengan kemampuan masing-masing. Saya tetap telaten. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima kasih, Pak. Pak.